dirujuk. Ya, trennya juga makin lama makin menurun terus. Di Amerika dari tahun 90-an ke 20-an terus angkanya terus menurun, katakanlah dari 2,3, walaupun sebenarnya secara angka kejadiannya tidak selalu berdasarkan data statistik selalu turun, tapi paling tidak untuk pertolongannya bisa lebih awal sehingga angka kematian ibunya lebih kecil. Ini di Indonesia dari 100.000 kematian ini sebenarnya di 2008 itu sudah di angka 270-an. Kita sih sangat berharap bisa turun lagi. Di 2008 kita berharap 240-an, tapi ternyata malah di atas 260-an. Ya, oke. Ini singkat karena saya mau ngomongin ini karena kalau cepat ditanganin, HPP ini harusnya tidak bermasalah gitu. Artinya angka keberhasilan untuk ditangani ini cukup besar. Kalau kita lihat di sini waktu kematian kritis memang adanya di hari pertama, jadi dari 24 jam pertama persalinan. Kenapa? Karena yang menjadi masalah adalah faktor daripada kontraksi uterus, ya. Kontraksi uterus tidak bagus, pasiennya shock, dikirim sudah dalam kondisi tidak baik. Kalau sudah hari kedua, hari ketiga ini biasanya komplikasi akibat pertolongan hari pertama tidak bagus, atau memang ada kondisi yang sifatnya bukan tonus, nanti kita akan bahas di belakang. Ini kita lihat, seperti saya sampaikan tadi, yang paling besar resiko kematiannya adalah perdarahan, bisa sampai 30%. Ini data tahun 2016 ya. Untuk preeklamsia sendiri masih 25%. Info terbaru dari 2018, walaupun datanya belum launch, yang tertinggi sekarang adalah preeklamsia. Perdarahan sudah menurun karena resiko komplikasi maupun penata laksananya sudah lebih bagus. Perdarahan postpartum itu biasanya cepat sekali. Dalam waktu 2 jam, kalau tidak tertangani dia sudah meninggal. Kondisi kalau rupture, kalau dia robek rahimnya, itu bisa sampai 1 hari karena tertahan oleh dinding abdomen. Perdarahannya tidak terlalu. Perdarahannya masif, tapi masih lebih masif kalau perdarahan postpartum. Preeklamsia bisa sampai 2 hari, kalau infeksi bisa sampai 6 hari. Ini kesigapan. Bayangin kalau misalkan saya pernah tugas di Sulawesi, kalau pasiennya ada di sini, saya tugas di Muna, pasiennya di pulau, kalau ada persalinan segala macam, sayanya lagi tidak ada, maka harus dirujuk ke Kendari. Itu perjalanannya butuh waktu sekitar, kalau kapal malam itu sekitar 8 jam. Jadi pasti ibunya sudah meninggal. Oke, kita ngomongin sekarang perdarahan postpartum. Yang paling sering adalah tonus, ya. Kontraksi yang tidak bagus ini kejadiannya bisa sampai 90%. Ada lagi T yang lain adalah tisu atau jaringan. Jadi contohnya plasentanya tertinggal, plasenta previa, plasenta akreta, plasenta adesiva, ataupun sisa plasenta itu tetap namanya asal sisa namanya tisu. Ada lagi akibat robekan jalan lahir, mungkin bayinya besar sekali atau dilakukan tindakan persalinan yang tidak adekuat, ya, tidak secara gentle, dilakukan dorong sana dorong sini. Itu namanya trauma, dan ada kondisi kelainan darah disebut dengan terkombin. Ini aliran darah pada uterus pada saat kehamilan. Bayangin dalam waktu pada saat usia 40 minggu, maka per menitnya kurang lebih darah itu sekitar 500 cc per menit. Jadi kalau kita tidak tangani secara cepat, penata laksanaan nggak cepat, 10 menit saja pasti ibunya sudah kehabisan darah gitu. Jadi memang harus tindakannya dilakukan segera mungkin. Yang terjadi adalah pasien sering datang dengan kondisi sudah mengalami shock. Kalau shocknya sifatnya masih kompensasi atau dekompensasi masih bagus, tapi kalau sudah irreversible, mau darah, mau cairan, mau apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh ibu tidak akan membuat ibu itu bertahan. Apa yang terjadi kalau pada pasien dengan shock? Maka aliran darah tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan di perfusi, di otak, di paru-paru, di jantung, di ginjal, akan gagal ginjal akut, di hepar juga akan kondisi bermasalah. Jadi saat nanti kalian mendapatkan pasien dengan shock, jawaban utamanya sebelum darah masuk adalah cairan infus. Lakukan perhitungan cairan infus yang cukup. Katakanlah contoh, pasiennya kehilangan darah 1000 cc dalam perhitungan nanti kita akan bahas di belakang. Maka kalian harus masukin sampai minimal 2000 atau 3000 cc cairan infus. Kita ngomongin tentang shock, perkiraan darah yang hilang. Klasifikasinya bagaimana?
Kalau misalkan kita menemukan pasien dengan kondisi nadinya sudah meningkat, nadinya sudah halus, tidak ada, sudah terabannya sudah tidak terlalu kuat, dari hasil buang air kecilnya juga sudah menurun, pernafasannya juga sudah makin meningkat, katakanlah dia kehilangan darahnya 20%. 20% berarti kehilangan darahnya sekitar 1.200 sampai 1.500, ya. 20 stadium klasifikasinya grade 2, shock grade 2. Maka jawabannya adalah masukkan cairannya kurang lebih 2 sampai 3 kali lipat. Jadi kurang lebihnya 3.000 sampai 4.500 ccRL. Kalau tidak kalian penuhi ini, maka diuresisnya tidak akan bagus. Maka pasiennya akan mengalami gagal ginjal akut. Begitu juga kalau pasiennya sudah, tekanan darahnya sudah turun, sudah hipotensi, sudah takikardi. Kalau ini tidak ada hipotensi ya, grade 2. Maka sudah ada masuk ke grade 3. 3 itu kurang lebih 30 sampai 35%. Ingat 3, 30, 2, 20, 4, 40. 30%, maka cairan yang dimasukin harus di atas 4.000 sampai 6.000 cc yang dimasukkan dalam waktu secepat-cepatnya. Ini manajemen aktif skala 3 yang paling sering salah adalah di sini. Apakah penilaian perdarahan, apakah penilaian daripada robekan, apakah penilaian dari plasenta yang belum lahir, dan apakah kondisinya darahnya kelainan daripada pembuluh darah ya, kelainan daripada komponen darah. Kalau terjadi atonia uteri, maka singkat cerita rahim itu tidak berkontraksi secara bagus, pembuluh darah tidak terjepit oleh arteri spiralisnya tidak terjepit oleh muskulus yang ada di myometrium, sehingga darah akan terus keluar. Kita sudah lihat tadi darah yang keluar kurang lebih 500 cc per menit. Ya, yang paling sering kejadiannya arterial atonia atau atoni uteri itu sampai 80 sampai 90%. Nah, ini langkah singkatnya saya nggak ngomongin. Nah, ini yang harus kalian lakukan kalau kalian menemukan pada pasien seperti ini. Kalau kalian menemukan ada pasien pendarahan, langsung informasi dulu, edukasi dulu. Jadi jangan langsung melakukan kompresi, karena kompresi ini tindakan yang menurut awam ini invasif ya, walaupun kita berniat untuk menolong nyawa. Jadi informasikan kepada pasien, informasikan kepada suami bahwa terjadi kontraksi uterusnya tidak bagus, maka kamu harus berusaha menggantikan kompresi itu dengan tanganmu. Caranya bagaimana? Tangan ini diletakkan pada fornix anterior, jadi ini mulut rahim, dia taruhnya di atasnya. Dan tangan sebelahnya, tangan kirinya, adanya di bagian posterior dari uterus. Jadi ini menekan dan ini menekan, sehingga ini terjepit dengan harapan pembuluh darahnya tidak terbuka. Kita ngomong yang lain lagi, ini ada teknik-teknik yang lain, ini susah. Saya sendiri pun sebagai dokter kandungan, seringkali kita mau pasang ini keluar. Ya, jadi ini tidak pada posisi ada di fundus, jadi tidak menggantikan kompresi, hanya menyumbat. Jadi bakri ini atau postpartum balon ini tidak terlalu banyak dianjurkan, tapi kalau kalian bisa mengerjakan akan sangat bagus. Jadi kalau kalian menemukan HPP, langkah yang paling bagus adalah kompresi bimanual, yang ketiga adalah aorta abdominalis. Jadi menekan, dok susah dok, lihat daftar tiliknya panjang banget, oke gini aja. Ini dari pusar kalian, dari teman-teman semua, ini pusarnya, pusar ibu ya, geser satu kepalan tangan ke arah kanan, tekan ke bawah sekuat-kuatnya sampai menyentuh daripada vertebra. Kalau darahnya tidak keluar banyak, berarti kompresi yang kalian lakukan berhasil. Kalau kompresinya kurang berhasil, kadang-kadang manusia punya keterbatasan, manusia punya bentuk yang tidak pernah sama. Geser tangannya ke sebelah kiri, lalu tekan. Jadi yang tadinya adanya di sebelah kanan, karena kalau dari daftar tiliknya, kepakan tangan kiri, hubungan kiri, kalau vertebra sehingga terhenti darahnya. Ini posisinya adalah, nggak diomongin ya. Jadi sederhananya dari pusar, misalkan ini pusar di kanannya, nggak mempan di kirinya. Lakukan kompresi di situ sehingga yang terjadi adalah bisa menghentikan aliran darah yang ada. Kalau belum berhasil berarti penekanannya kurang kuat atau titiknya salah. Ya. Ini pakaian kompresi HPP susah. Daripada kalian lakukan ini, nanti saat kalian ketemu pada posisi HPP seperti itu, saat kalian kompresi dan berhasil, kompresi berhasil bukan berarti dilepas. Kirim dengan kondisi kalian masih melakukan kompresi tersebut.
Kalau sulit, karena kalian misalkan sendiri, boleh keluarganya menggantikan. Yang pasti adalah evaluasi tidak ada darah keluar, berarti kompresinya berhasil. Kaki dinaikkan 30-45 derajat agar aliran darahnya bisa masuk semua ke dalam badan. Apa aja yang bisa menyebabkan kontraksi tidak bagus? Yang pertama, bisa saja air ketubannya terlalu banyak atau polihidramnion. Yang kedua, hamilnya kembar atau makrosemi. Atau persalinannya berjalan lama atau multiparitas, anak kelima, anak keenam. Ya, infeksi bisa saja. Di rahimnya ada miom, ada placenta previa, ada uterusnya bentuknya berbeda daripada seharusnya, misalkan di Delphi's, bisa juga menjadi penyebab daripada HPP akibat uterus yang atoni ini. Terapinya apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, oksitosin. Ingetin namanya aja, oksitosin. Oksitosin ini gunanya adalah meningkatkan masuknya ion kalsium agar bisa membuat kontraksinya bisa jadi lebih bagus. Oksitosin sangat dibutuhkan. Oksitosin merupakan hormon yang sifatnya selektif untuk membuat miometrium bisa berkontraksi dengan baik. Yang kedua, metergin. Metergin ini sifatnya alfa agonis, serotonergic effect. Jadi, yang pertama obatnya tadi oksitosin, yang kedua metergin, yang tiga misoprostol. Hanya 3 obat untuk HPP ini. Dok, bagaimana cara pemberiannya? Oksitosin dilakukan drip ataupun IV juga boleh, tapi akan lebih sering dilakukannya secara drip. Jadi dalam cairan RL tadi dimasukkan oksitosin 2 ampul, meterginnya boleh 1 ampul, sedangkan misoprostol bisa sampai 1000. Ya, jadi 1 tablet isinya 200, kalau 1000 artinya 5 tablet bisa dilakukan pemberian. 1 mukosa maksimal menerima 600, jadi misalkan 3 secara rektal, 2 secara oral, misalkan. Apa efek sampingnya? Misoprostol punya efek samping agak menggigil, ya, shivering. Jadi kalau pada pasien-pasien diberikan misoprostol dia agak menggigil, kasih tahu sama ibunya, Bu, ini wajar, ini efek obat, saya harus berikan supaya kontraksinya bagus. Kurang lebih 15-30 menit, ya. Ini cara-cara pemberian. Oksitosin bisa dilakukan pemberian bolus, tapi kita lebih sering menggunakannya secara infus. 1 ampul itu isinya 10. Jadi kita masukkan 20 dengan tetesannya 5-30 internasional per 500 cc, kurang lebihnya 20 tetes per menit. Ergometrin, 1 ampulnya isinya 0,25, ya. Bisa diulang selama per 5 menit, maksimal 5 dos. Misoprostol, kita bisa berikan sebanyak 1000 dengan 3-2 perbandingannya. Jadi 1 tablet itu isinya 200. Ya. Misalkan 3 dikunyah atau 3 masukin rektal, 2-nya dikunyah. Jadi total yang dimasukkan itu kalau perdarahan misoprostolnya 5 atau 1000. Oke. Sebelum kita masuk retensio placenta, ada yang mau ditanya nggak? Untuk kondisi yang disebut sebagai HPP akibat atonia uteri yang paling sering. Jadi saya review sedikit. Atonia uteri, perdarahan yang paling sering, yang harus dilakukan adalah saat perdarahan datang, hentikan dulu, tutup kerannya dulu. Ya, lakukan kompresi bimanual atau kompresi aorta, pasang infus, masukkan obat-obatan yang tadi, oksitosin, metergin, misoprostol, ya. Atau misalkan kompresinya sudah berhasil, boleh digantikan kompresi aorta, atau misalkan dari awal pun dari aorta juga nggak ada masalah. Ada yang mau ditanya? Apa nanti terakhir ya? Oke, kita masuk retensio placenta atau kondisi di mana seluruh atau sebagian placenta tetap berada di dalam uterus selama persalinan kala 3. Jadi kalau kalian mendapatkan pasien, misalkan persalinan di tempat kalian bekerja, terus mau kirim ke rumah sakit, plasentanya masih ada, ya retensio placenta, kalian tuliskan, ya artinya pasiennya masih dalam kondisi gravid, namun persalinan kala 3, karena plasenta merupakan produk dari persalinan, produk dari kehamilan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalian harus lakukan manual placenta 2 kali 15 menit.
Dok, saya nggak paham dok untuk manual plasenta, nggak apa-apa. Selama tidak terjadi perdarahan, rujuk aja. Ya, kalau misalkan sama sekali nggak, kalau pasien kondisinya berdarah-darah, mau tidak mau kalian harus lakukan, karena saat merujuk butuh waktu. Kalian kita sudah sama-sama tahu ada jaringan di dalam situ, kalian lakukan kompresi pun tidak akan berhasil. Mau tidak mau harus dilakukan manual. Kalau perdarahannya hebat, kalau perdarahannya sedikit-sedikit ngalir, it's okay, rujuk aja. Kondisi-kondisi lain, nah ini kalau misalkan kalian ketemu pasiennya riwayat operasi, multiparitas, ya, kalian ketemu, oh kok plasentanya nggak lahir-lahir, ditarik juga nggak ada tanda-tanda pelepasan, terus nggak keluar darah sama sekali, rujuk aja, ya. Karena yang dikhawatirkan plasentanya sudah invasi masuk menembus myometrium atau serosa, bahkan parametrium, atau yang dikenal sebagai akreta, inkreta, atau perkreta. Kondisi lain yang dikhawatirkan dalam persalinan adalah inversi uteri atau rahimnya terdorong keluar. Komplikasi yang sangat langka dalam persalinan, ini 1 dibanding 20.000. Ya, biasanya terjadi karena kesalahan manajemen di kala 3. Nggak sengaja yang nolong persalinan tiba-tiba nggak sabar ditarik plasentanya, yang ada malah bukannya plasentanya terlepas, malah rahim-rahimnya ikut keluar semua, terbalik. Jadi inversi itu rahimnya terbalik, yang keluar itu adalah bagian fundus. Kalau fundus terbalik cuma sampai di bagian serviks, itu derajat 1. Kalau sampai di dinding vagina, keluarnya itu derajat 2. Tapi kalau ada, misalkan ada benjolan nih, derajat 2, oh ini inversio nih. Tapi kalau sudah sampai keluar vulva, itu sudah masuk derajat 3. Apa konsekuensi yang terjadi jika terjadi inversio? Yang pertama, shock. Jelas, perdarahannya akan ngalir, pasiennya tidak bisa pipis, infeksi, karena bagian dinding rahim itu kan harusnya steril ya, harusnya bebas infeksi. Bisa juga inversinya bersifat kronik, ada bahkan sampai strangulata, sampai tercekik dia, tidak bisa dikembalikan secara normal, mau tidak mau harus dibuka dari perut, strangulatanya dipotong dulu baru dimasukkan kembali, atau dinding rahimnya bahkan sampai terkelupas. Ya, jika terjadi inversio sebelum plasentanya lahir, plasentanya jangan dilepasin, balikin dulu baru plasentanya dilepas. Ya, kalau kejadiannya plasentanya belum lahir, inversio, maka balikin dulu plasentanya, rahimnya, baru habis itu dilepas. Kadang-kadang dibutuhkan tindakan anestesia untuk menyelemaskan daripada otot-otot myometrium supaya mudah dikembalikan. Dan resiko terjadi HPP. Ini ada Johnson method, jadi dipegang ujungnya, didorong ke arah atas sampai ke arah fundus, lalu digantikan dengan kepalan tangan. Ditahan berapa lama? 5 menit setelah tangan sudah masuk semua. Terakhir, ini kita cepat sekali hari ini. Infeksi postpartum. Nah, ini kondisi infeksi yang terjadi melalui traktus genitalis persalinan. Pasiennya biasanya ada kondisi suhunya demam, ya, bisa sampai 38, 39, ya, diukur per oral 4 kali, ya. Dan yang jelas terjadinya pasca persalinan dengan kondisi ada bau, atau lokia yang berbau. Ya, faktornya apa yang bisa menyebabkan ini? Masalah dari kurang gizi, anemia, kebersihan, ibunya kelelahan persalinan berhari-hari, ya, ada infeksi dan infeksi dari ketuban pecah, ya, periksa dalam yang sering banget dilakukan. Kita ngomong yang pertama adalah metritis, infeksi yang merupakan paling sering kejadian. Jadi pasiennya ngeluh perutnya sakit, lokianya berbau, terus berhubungan juga jadinya sakit. Pokoknya semuanya serba tidak menyenangkan. Tapi memang berasal dari dinding perut bagian bawah. Jadi kalau perutnya ditekan tuh sakit. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan ibunya anemia? Ya, transfusi. Berapa nilai transfusi yang dibutuhkan? Ya, itu jelas. Kalau misalkan transfusi speedometer 7-10, di bawah 7 harus masuk, 7-10 tergantung kondisi klinis. Pada kondisi ini, misalkan pasien dengan metritis, biar HB-nya 8, juga transfusi saja. Yang kedua, antibiotik spektrum luas, bisa diberikan ampicillin, gentamicin, metronidazole, ya. Terus antibiotik ini dilanjutin sampai ibu tidak demam. Pertimbangan pemberian antitetanus, takutnya persalinannya tidak ditolong dengan baik, ya. Dan kalau ada sisa plasenta, lakukan pengeluaran digital atau dengan kuret tumpul besar. Jangan hati-hati, mau dikuret malah jebol. Nah, ini yang paling mudah adalah dilakukan pemeriksaan secara USG.
Kalau ada nanah gimana? Drainase, ya. Drainase, ibu di posisi polar, terus recall potongnya jadi keluarin pelan-pelan. Jadi dikasih drain boleh, ya. Bila tidak ada perbaikan, maka harus lakukan laparotomi dengan keluarkan nanah. Dengan kondisi resiko bahwa sampai harus dilakukan pengangkatan rahim. Oke. Kita ngobrolnya nyambung dengan post-test sebentar. Ini bisa diklik nggak? Kalau nggak bisa, saya masukin ke chat. Ini ada post-test, saya kasih waktu 10 menit. Cuma 2 soal, soalnya tidak sulit, hanya melihat apakah teman-teman semua ada nggak yang masih rancu. Saya rasa HPP ini menurut saya topik yang tidak terlalu sulit karena